Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini akan dijelaskan mengenai penurunan rumus trigonometri. Rumus yang diturunkan antara lain jumlah dan selisih sudut, sudut rangkap, sudut setengah, rumus perkalian, rumus penjumlahan dan pengurangan. Pertama, rumus jumlah dan selisih sudut. Kita akan menurunkan rumus kosinus alfa ditambah beta. Karena ada dua sudut, maka kita perlu menggambar dua segitiga, di mana yang satu memiliki sudut alfa, segitiga yang kedua memiliki sudut beta. Kedua segitiga ini adalah segitiga siku-siku, dan keduanya saling berhimpit. Untuk memudahkan, kita tarik garis bantu, dan ada dua segitiga yang sebangun, sehingga sudutnya yang di atas sama-sama alfa. Selain itu, kita memberi nama titik-titik pada masing-masing sudut. Kita akan mencari kosinus alfa ditambah beta. Maka silahkan perhatikan segitiga A, B, C. Kosinus dapat dituliskan menjadi perbandingan sisi samping per sisi miring. Sisi sampingnya adalah AC, sisi miringnya adalah AB. AC dapat kita tuliskan sebagai AF dikurangi DE, sedangkan pembaginya tetap. Kemudian kita pisahkan pecahannya, lalu masing-masing pecahan kita kalikan 1 agar tidak merubah nilai. 1 ini yang akan kita manipulasi untuk membuktikan rumus. 1 yang di depan, kita ubah menjadi AE per AE. 1 yang di belakang, diubah menjadi BE per BE. Kemudian penyebutnya, kita tukar posisinya. AE yang di depan, dan BE yang di depan. Perbandingan yang pertama merupakan AF per AE. Kalau diperhatikan segitiga AFE, AF merupakan sisi samping, AE merupakan sisi miring dari segitiga alfa, sehingga dapat dituliskan cos alfa. AE per AB, maka lihatlah segitiga yang berwarna kuning, segitiga beta. AE merupakan sisi samping, AB merupakan sisi miring, sehingga dapat dituliskan sebagai kosinus beta. Pecahan yang ketiga, DE per BE. Perhatikan segitiga DEB. DE merupakan sisi depan, BE merupakan sisi miring, sehingga dapat dituliskan menjadi sinus alfa. BE per AB, perhatikan segitiga yang kuning, BE merupakan sisi depan, AB merupakan sisi miring dari segitiga beta, sehingga dapat dituliskan menjadi sin beta. Jadi kita mendapatkan pembuktian dari rumus kosinus alfa plus beta, yaitu kosinus alfa kali kosinus beta dikurangi sin alfa kali sin beta. Yang perlu kalian perhatikan adalah fungsi trigonometrinya, yaitu cos kali cos dikurang sin kali sin. Sedangkan alfa dengan beta, ini biasanya diganti dengan bilangan atau diganti dengan variabel yang lain. Rumus yang pertama ini digunakan untuk membuktikan rumus-rumus berikutnya. Pertama, kita akan membuktikan kosinus alfa dikurangi beta. Namun, untuk modal pembuktian rumus, kita memerlukan sudut negatif seperti ini. Sudut negatif merupakan sudut yang arahnya searah dengan jarum jam, sehingga mirip dengan kuadran 4, di mana nilai cos saja yang positif, yang lain menjadi negatif. Selain itu, sudut berelasi pada kuadran 1, kita bisa mengubah kosinus
menjadi sinus, atau sinus menjadi kosinus. Contohnya, apabila cos 60 derajat, itu akan sama nilainya dengan sin 30 derajat. Cos 0 derajat akan sama dengan sin 90 derajat. Jadi dua sudut yang dijumlahkan nilainya 90 itu akan berelasi antara cos dan sinnya pada kuadran pertama. Kita kembali ke rumus yang akan dibuktikan, cos alfa kurangi beta. Kita ubah menjadi penjumlahan karena rumus modalnya tadi yang sudah dibuktikan adalah rumus kosinus penjumlahan. Kemudian kita uraikan, ingat tadi rumusnya adalah cos-cos dikali sin-sin. Cos-cos dikurang sin-sin. Sementara sudutnya adalah alfa dengan negatif beta. Jadi dapat diuraikan seperti ini. Cos alfa kali cos negatif beta dikurangi sin alfa kali sin beta. Sudut negatifnya kita ubah. Untuk yang kosinus, tanda negatifnya menjadi hilang atau menjadi positif. Sementara untuk yang sin, tanda negatifnya pindah ke depan. Negatif dikali negatif menjadi positif, sehingga hasilnya adalah kosinus alfa kali kosinus beta ditambah sin alfa kali sin beta. Rumus yang ketiga adalah sin alfa ditambah beta. Karena kita baru punya rumus yang cos, maka sin ini diganti menjadi 90 dikurangi alfa min beta, alfa plus beta, seperti ini. Kemudian kita pisahkan sudutnya, 90 kurangi alfa dikurangi beta. Ini merupakan rumus selisih dari cos, di mana rumusnya adalah cos kali cos ditambah sin kali sin, di mana sudutnya adalah 90 min alfa, sudut satunya adalah beta, sehingga penjabarannya seperti ini. Kosinus 90 min alfa dapat direlasikan menjadi sinus alfa, sinus 90 min alfa dapat direlasikan menjadi kosinus alfa. Sehingga rumus sin alfa plus beta didapatkan menjadi sin alfa kali cos beta ditambah cos alfa kali sin beta. Untuk mencari sin alfa dikurangi beta, dapat digunakan penjumlahan. Penjumlahan dengan sudut negatifnya. Lalu kita uraikan dengan rumus yang sudah ada, yaitu sin kali cos ditambah cos kali sin. Tetapi di sini sudut betanya negatif. Kemudian kita gunakan sudut negatif, di mana yang berubah hanya yang sin. Untuk yang cos, tanda negatifnya hilang menjadi positif. Sehingga rumus yang diperoleh adalah sin alfa cos beta dikurangi cos alfa sin beta. Untuk yang tan, kita bisa mengubah tan menjadi perbandingan sin per cos. Untuk sin sendiri diuraikan menjadi sin alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta. Untuk cos diuraikan menjadi cos alfa cos beta dikurangi sin alfa sin beta. Bagilah penyebut dan pembilang pecahan dengan cos alfa cos beta. Karena pembaginya sama, ini tidak merubah nilai. Kemudian kita bagi satu per satu. Ada variabel yang sama, yaitu cos beta, sehingga ini bisa kita coret. Yang tersisa hanyalah sin alfa per cos beta, atau dapat dituliskan sebagai tan alfa. Pecahan yang samping, variabel yang sama adalah cos alfa, sehingga cos alfa bisa dicoret. Tersisa sin beta dibagi cos beta, yaitu menjadi tan beta. Untuk yang penyebut, cos alfa kali cos beta dibagi cos alfa kali cos beta, hasilnya adalah 1.
Sedangkan pecahan yang paling belakang, sin alfa dibagi cos alfa, yaitu tan alfa, sin beta dibagi cos beta, sama dengan tan beta, sehingga hasilnya adalah seperti ini. Untuk tan yang pengurangan, triknya adalah mengubahnya menjadi penjumlahan. Kemudian kita uraikan dengan rumus yang sudah ada, tetapi betanya negatif. Seperti tadi, tapi betanya negatif. Sudut tan negatif, maka negatifnya pindah ke depan. Menjadi tan alfa dikurangi tan beta, sementara yang ini negatif pindah ke depan, dikalikan dengan negatif menjadi positif. Demikianlah pembuktian untuk rumus jumlah dan selisih sudut. Berikutnya adalah sudut rangkap. Sudut rangkap mirip dengan rumus jumlah sudut, tetapi di sana tidak ada beta, melainkan sudutnya adalah alfa semua. Misalnya sin 2 alfa dapat diuraikan menjadi sin alfa ditambah alfa. Kemudian kita uraikan menjadi, dengan rumus sin yang jumlah, yaitu sin kali cos ditambah cos kali sin. Tetapi sudutnya alfa semua. Karena perkalian berlaku komutatif, maka ini bisa ditambahkan menjadi 2 sin alfa cos alfa. Rumus yang kedua adalah rumus cos 2 alfa, yaitu dapat kita uraikan menjadi cos alfa ditambah alfa. Kita jabarkan menjadi cos alfa kali cos alfa dikurangi sin alfa kali sin alfa. Hasilnya adalah cos kuadrat alfa dikurangi sin kuadrat alfa. Kenapa rumus cos bisa ada 3? Ini rumus yang pertama. Karena kita punya identitas trigonometri cos kuadrat alfa ditambah sin kuadrat alfa sama dengan 1. Apabila kita mencari cos kuadrat alfa, maka bisa dicari dengan 1 dikurangi sin kuadrat alfa. Atau ketika kita ingin mencari sin kuadrat alfa, bisa kita cari dengan 1 dikurangi cos kuadrat alfa. Rumus yang pertama, cos kuadrat alfa dikurangi sin kuadrat alfa. Kita substitusikan nilai cos kuadrat alfa dengan 1 dikurangi sin kuadrat alfa di sini. Kita gantikan cosnya dengan sin. Kemudian, negatif sin kuadrat alfa dikurangi sin kuadrat alfa menjadi 2 kali. Jadi rumus kosinus sudut rangkap yang kedua adalah seperti ini. 1 dikurangi 2 sin kuadrat alfa. Untuk rumus yang ketiga, kita mengganti sin kuadrat alfa menjadi 1 dikurangi cos kuadrat alfa. Cos kuadrat alfa negatif ketemu negatif jadi positif, sehingga hasilnya adalah 2 cos kuadrat alfa dikurangi 1. Untuk rumus yang tan, kita uraikan menjadi tan alfa ditambah alfa, yaitu kalau diuraikan menggunakan rumus jumlah, tan alfa ditambah tan alfa per 1 dikurangi tan alfa kali tan alfa. Yang pembilang dapat dituliskan sebagai 2 tan alfa, yang belakang yang penyebut ditulis sebagai 1 dikurangi tan kuadrat alfa. Demikianlah pembuktian untuk rumus sudut rangkap. Ketiga adalah rumus sudut setengah. Pembuktian rumus sudut setengah berasal dari rumus kosinus. Pertama untuk cos setengah alfa.
kita gunakan cos 2 alfa, yaitu 2 cos kuadrat alfa dikurangi 1. Apabila 2 alfanya kita misalkan menjadi alfa, maka alfa yang di belakang menjadi setengahnya. Kemudian, karena kita ingin mencari rumus cos setengah alfa, maka negatif satunya ini pindah ke ruas kiri, kemudian dibagi 2. Seperti ini. Untuk menghilangkan tanda kuadrat, maka kita perlu mengakar, sehingga didapatkan rumus cos setengah alfa. Rumus sin setengah alfa didapatkan dengan rumus kosinus, tetapi yang mengandung unsur sin, yaitu 1 dikurangi 2 sin kuadrat alfa. Triknya sama seperti tadi, 2 alfanya kita ganti menjadi alfa, jadinya sudut alfa yang di belakang menjadi setengah alfa. Kemudian, kita manipulasi dengan pindah ruas, hasilnya adalah 1 dikurangi cos alfa dibagi 2. Untuk menghilangkan tanda pangkat, kita akar. Untuk rumus yang tan, kita gunakan perbandingan sin dibagi cos. Kita jabarkan dengan rumus sudut setengah yang sudah kita dapatkan tadi, jadi seperti ini. Kemudian angka 2-nya bisa dicoret, sehingga tan setengah alfa menjadi plus minus akar 1 dikurangi cos alfa dibagi 1 ditambah cos alfa. Kenapa rumus tan ada 3? Pertama, kita kalikan pembilang dan penyebut dengan 1 dikurangi cos alfa, sehingga yang atas menjadi 1 dikurangi cos alfa kuadrat, yang bawah menjadi 1 dikurangi cos kuadrat alfa. 1 dikurangi cos kuadrat alfa dapat dituliskan sebagai sin alfa. Karena pembilang dan penyebut sama-sama berada di dalam pangkat, maka kita bisa akarkan sehingga hasilnya menjadi 1 dikurangi cos alfa per sin alfa. Untuk rumus tan yang satunya, kita kalikan pembilang dan penyebut dengan 1 plus cos alfa. Sehingga pembilang menjadi 1 dikurangi cos kuadrat alfa. Penyebut menjadi 1 ditambah cos alfa. 1 dikurangi cos kuadrat alfa dapat kita ganti menjadi sin kuadrat alfa. Karena sudah sama-sama bilangan berpangkat dan diakar, kemudian hasilnya adalah sin alfa dibagi 1 plus cos alfa. Demikian adalah pembuktian untuk sudut setengah. Keempat adalah rumus perkalian. Rumus perkalian yaitu 2 sin alfa kali cos beta. Didapatkan dari rumus jumlah dan selisih sin. Karena kita akan mencari sin kali cos, maka cos alfa sin betanya kita akan selasi atau eliminasi, yaitu dengan cara dijumlah. Karena kalau dijumlah ini akan menjadi 0. Ruas kiri kalau dijumlah menjadi sin alfa plus beta ditambah sin alfa min beta. Ruas kanan tersisa 2 kali sin alfa kali cos beta. Sehingga kita dapatkan rumus perkalian. Rumus perkalian yang kedua yaitu 2 cos alfa dikali sin beta. Kebalikan dari yang tadi, kita mengkanselasi atau mengeliminasi sin alfa kali cos beta, biar tersisa rumus ini, cos alfa kali sin beta.
biar ini yang tersisa. Agar ini bisa dieliminasi, maka tandanya adalah dikurang. Sehingga ruas kiri didapatkan sin alfa ditambah beta dikurangi sin alfa dikurangi beta. Ruas kanan tersisa 2 kali cos alfa kali sin beta. Maka terbukti rumus perkalian yang kedua. Rumus perkalian yang tandanya sama, yang fungsi trigonometrinya sama, yaitu menggunakan jumlah dan selisih pada fungsi cos. Pertama kita akan mencari rumus untuk cos alfa kali cos beta. Maka yang kita kanselasi adalah sin, dengan cara dijumlahkan. Sehingga ruas kiri menjadi cos alfa ditambah beta ditambah cos alfa dikurangi beta. Ruas kanan tersisa 2 cos alfa kali cos beta. Yang terakhir, negatif sin alfa kali sin beta. Maaf, seharusnya di sini ada angka 2. Di sini seharusnya ada angka 2. Kita menggunakan rumus jumlah dan selisih, tetapi yang kita kanselasi adalah cos alfa kali cos beta, yaitu dengan cara dikurang. Ruas kiri menjadi cos alfa ditambah beta dikurangi cos alfa min beta. Ruas kanan adalah negatif 2 sin alfa kali sin beta. Demikian pembuktian untuk rumus perkalian. Kelima adalah rumus penjumlahan dan pengurangan. Rumus ini sebenarnya kebalikan dari rumus perkalian. Misalnya kita punya A sama dengan alfa ditambah beta, B sama dengan alfa dikurangi beta. Kalau kita jumlahkan A ditambah B, kita jumlahkan, maka yang ruas kanan B-nya tereliminasi, sisa 2A. Apabila dikurangi, maka A-nya yang tereliminasi. Sisanya adalah 2 beta. Kalau ingin mencari alfa, berarti A ditambah B dibagi 2. Sedangkan untuk mencari beta, A dikurangi B dibagi 2. Misalnya kita akan mencari penjumlahan dari sin ditambah sin. Kita bisa gunakan rumus perkalian 2 sin alfa kali cos beta, di mana rumus perkaliannya itu menjadi sin ditambah sin. Tinggal kita ganti alfa plus betanya tadi. Alfa plus betanya tadi kita misalkan A. Alfa min betanya kita misalkan B. Kemudian di ruas kanan, alfa kita ganti setengah A ditambah B. Beta diganti setengah A dikurangi B. Untuk pengurangan sin A dikurangi sin B, kita gunakan rumus perkalian 2 kali cos alfa kali sin beta, di mana hasilnya merupakan pengurangan. Sama seperti tadi prosesnya, sehingga didapatkan rumus seperti ini. Untuk yang penjumlahan cos, kita gunakan rumus perkalian 2 cos alfa kali cos beta, sehingga hasilnya menjadi seperti ini. Untuk pengurangan kosinus, kita gunakan rumus perkalian negatif 2 sin alfa kali sin beta, dan didapatkan rumus seperti ini. Demikianlah pembuktian untuk rumus perkalian. Untuk rumus yang tan alfa ditambah tan beta, kita bisa uraikan tan alfa menjadi sin alfa per cos alfa, tan beta menjadi sin beta per cos beta. Kemudian kita samakan penyebutnya menjadi cos alfa kali cos beta. Sehingga
pembilangnya menjadi sin alfa kali cos beta. Asalnya dari mana? Ini penyebut dibagi penyebut, sisanya cos beta dikali sin alfa. Yang sebelah kanan, ini sisanya cos alfa dikali sin beta. Yang atas merupakan rumus jumlah dari sin, yaitu sin cos ditambah cosin. Sementara yang bawah, cos alfa kali cos beta, itu menjadi rumus perkalian, sama dengan setengah kali cos alfa tambah beta ditambah cos alfa dikurangi beta. Setengahnya bisa kita pindah ke atas menjadi 2 kali. Demikianlah rumus untuk tan alfa ditambah tan beta. Untuk yang pengurangan, caranya sama. Bedanya adalah di tanda pengurangan. Demikianlah pembuktian untuk rumus trigonometri. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.